7 ada. Tahun 67 1 2 yang tahun 70-an banyak 68. Kenapa saya mulai dari 67 ketanggung amat? Kenapa nggak 60? 67 saya sudah menginjakkan kaki di Raja Selebah ini. Rute perjalanan keliling Indonesia saya itu melewati Raja Selebah ini. Raja Selebah ini waktu itu masih desa, belum kecamatan. Jadi kalau yang lain tahun 61 berarti ya masih mungkin. Anak keberapa Kak? Putra keberapa dari orang tuanya? Ya terakhir. Berarti ada kakak-kakaknya, berarti orang tua. Untuk usia 67 itu usia saya 22 tahun. Itu saya keliling Indonesia. Lewat sini. Akhirnya di Pelabuhan Meringkai naik kapal ke Jawa. Turun di Pelabuhan Sunda Kelapa. Mengapa saya harus mengatakan demikian? Karena itulah mau jadi pramuka, kalau enggak ada pikiran gila memang enggak bakal jadi. Memang raja gila jadi pramuka. Kakak-kakak jadi peserta KML ini, siaga maupun penegak ini kan melalui KMD. Kalau kakak-kakak ini sudah ikut KML berarti naluri gilanya ada. Kalau baru KMD belum tentu gila, karena mungkin disuruh, gak enak, sama gak madiku, terpaksa, pengen kenal sama yang lain gitu. Mau waktu pastinya masih masuk. Tapi sudah ikut KML lah, ini tanda-tanda kegilaannya sudah mulai nampak. Mau dikerjain, mau bercapek-capek, mau untuk nggak bayar sendiri kan. Nah, kalau yang KMD kan iur kan, ada iurnya yang KMD di sana. Ini untuk enggak, karena menghargai yang sudah, karena udah ada, tinggal datang saja untuk kayak. Rekan sekalian, tadi Kak Silang mengatakan saya sudah mengabdi 50 tahun di Gerakan Pramuka. Itu 50 tahun itu saya tidak ujuk-ujuk seperti sekarang ini. Juga beranjaknya dari kakak-kakak juga, dari gugus depan juga. Dan sekarang mestinya siapapun pramukanya mestinya ada gugus depannya. Kalau dia seorang pembina, kalau dia seorang pelatih, tidak boleh lepas dari gugus depannya, harus punya gugus depannya. Saya juga seperti kakak juga beranjak dari gugus depan, dari pembantu pembina. Setelah dikukuhkan jadi pembina mahir, jadi asror, asisten sorot. Waktu itu belum ada, baru yang ada OHP. OHP itu perlu kan membuat tulisan di atas kertas transparan dan lain sebagainya. Makanya pelatih belum tentu tulisannya bagus. Jadi yang tulisannya bagus dijadikan asisten sorot. Saya bukan hanya jadi asisten sorot, dapat Rp2.500. Waktu itu Rp2.500. Saya masih merokok waktu itu. Dibelikan rokok dapat 5 bungkus. Sekarang nggak merokok lagi. Nggak merokok lagi. Itu pengalaman yang sudah ada. Sampai dengan sekarang ini kalian, sampai bertemu dengan kakak di sini, sampai yang tertua di Keluarga Lampung, di jajaran pengurus Keluarga Lampung, memang banyak yang sudah memanggil ayah ketimbang memanggil kakak. Ada yang malah manggil datuk, manggil kakek, macam-macam lah sudah ya, biarin dia aja lah. Yang penting itu ada panggilannya gitu. Karena saya, yang ukuran saya sudah nggak ada lagi. Beberapa sudah diambil semua, kontraknya habis di bawah saya semua. Tapi kalau saya tidak di depan kakak-kakak semua, mungkin
tambah nggak sehat. Apalagi melihat yang bening-bening. Ya cuma segitu aja. Segitu aja. Cuma melihat aja. Makanya saya ngadut itu nggak ngadut ini. Kalau ngadut ini terus ya BBT jadinya. Itu rekan sekalian. Jadi berjinjak apa yang diterima, nggak mungkin saya lalu ujuk-ujuk dapat Prajawarsa Utama. Dari kelas 1 Prajawarsa, kelas 4 juga di Waipara tahun 85 pertama saya terima kelas 4 di Waipara Jambore Cabang. Jambore Cabang. Mau izin sama Kak siapa? Siapa? Susmiati atau yang pengarang sama Kak Tumin, balik aja, balik belakang langsung pergi pulang. Kalau memang masih ragu-ragu, tapi kalau tidak ragu-ragu lagi, mari tingkatkan kegilaannya supaya jadi pramuka benar, pramuka yang mumpuni, pramuka yang betul-betul terampil, pramuka yang mampu untuk menyelenggarakan kegiatan bagi peserta didiknya. Mengapa saya harus nanti berbalik dulu? Ya. Orang tua kan ngomongnya kan nggak bisa seenaknya, kan mesti melihat situ. Saya ngomong bahasa keluarga liga ya. Silakan kakak kalau memang masih ragu, masih ada kesempatan walaupun sudah berhari untuk balik lagi. Bawa pakaiannya, bawa tasnya, balik lagi nggak usah. Selamat jalan, selamat tinggal dengan gerakan kalau memang tidak mau gila. Gila dalam artian yang positif. Mengapa saya harus katakan demikian? Pada suatu saat nanti kakak-kakak harus memilih. Suami nggak boleh. Kamu dulu sih. Papa juga kan mau dipramukakan juga, mau dilatih juga. Nomor 2 kan atau tetap nomor 1? Kakak-kakak dipaksa harus memilih. Nah, kalau tidak gila, kalau tidak mau gila ya nomor sekian pramuka. Mengapa saya harus mengatakan ini? Karena sekalian bukan berarti pikiran kakak pramuka melulu tidak. Suatu saat pengabdian kakak, pengalaman kakak diperlukan untuk berbuat sesuatu bagi generasi yang ada yang kakak ini. Kalau kakak sekarang tidak mendapatkan, tidak mencoba untuk berbuat, menggali keterampilan gerakan pramuka baik itu siaga maupun penggalang semaksimal mungkin, akhirnya nanti kegiatan di lapangan, contoh kegiatan kakak-kakak di sini bukan merupakan suatu implementasi daripada apa yang terjadi di gugus depan nanti. Keberhasilan kakak-kakak bukan pada saat upacara penutupan di sini dapat tentukan bahwa pada saat upacara penutupan si A dapat ranking pertama, tidak. Itu hanya di sini. Keberhasilan kakak-kakak sampai sejauh mana kemampuan kakak-kakak di gugus depan nanti. Kalau dulu sebelum kursus, sebelum KMD, sebelum KML, kakak-kakak punya siaga 10 yang siaga mula, pulangnya nanti tetap siaga mula ya, belum gila namanya itu. Kalau setelah pulang nanti siaga mula itu sudah 4 jadi siaga batu, 2 jadi siaga tata, 1 jadi penggalang kaki, 9 jadi penggalang serap dan lain sebagainya. Itulah artinya sudah tanda-tanda gila sudah nambah itu. Berarti kakak akan berbuat untuk mereka. Tapi kalau nggak ada apa-apanya, datang dengan siaga sekian, pulang ke siaga sekian, selesai sekolah kelas 6, selesai, atau SD kelas 11, kelas 12, selesai, ya begitu-begitu aja, berbuat apa-apa. Itu keberhasilan kakak ditentukan di situ. Dengan bahasanya Kak Sujarwo,
keberhasilan yang ditentukan sampai sejauh mana nara karyanya dilakukan.